Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang program mempekerjakan pekerja migran jangka panjang ya. Diberlakukan mulai 30 April tahun 2022, terbuka bagi orang asing yang melakukan permohonan pekerjaan teknis tingkat menengah. Dan klasifikasi pekerja migran tuh dibagi 3 tingkat ya. Pertama, itu untuk permohonannya dibagi 3 tingkat klasifikasinya ya. Pertama itu pekerja migran ya. Batas pekerja informal itu 14 tahun dan batas pekerja formal itu 12 tahun. Lepas itu udah ada syarat ini, lepas itu mau permohonan pekerja teknis tingkat menengah nih ya. Harus memenuhi persyaratan gaji dan keterampilan, tidak ada batas tahun kerja. Lepas itu pekerja teknis tingkat menengah udah dapat, lepas itu permohonan APRC ya. Setelah bekerja ya sebagai pekerja teknis tingkat menengah genap 5 tahun ya, dapat mengajukan permohonan izin tinggal permanen ya, APRC ya, sesuai dengan undang-undang keimigrasian. Dan persyaratan dan ketentuan pekerja migran untuk menetap nih ya. Pertama, udah bekerja di Taiwan selama 6 tahun ya. Lepas itu kedua, persyaratan gaji ya. Gaji untuk PRT ya bulanan minimal melebihi 24.000 ya. Untuk perawat industri medis ya atau panti jompo gaji minimal melebihi 29.000 ya. Untuk yang pabrik ya, manufaktur, konstruksi atau pertanian. Yang pertanian itu terbatas untuk peluasan pertanian ya, anggrek, jamur, sayur mayur, lepas itu bagian perikanan laut atau ABK ya. Gaji bulanan minimal itu harus 33.000 ya, atau total gaji melebihi ya 500.000 NT per tahun ya. Dan persyaratan dan ketentuan pekerja migran untuk menetap ya. Untuk syarat tadi itu syarat kedua ya. Sekarang syarat ketiga ya, persyaratan keterampilan yang tadi kita bahas ya. Untuk PRT dan panti jompo itu ya telah lolos dari tes kemampuan bahasa Mandarin di Taiwan level dasar 2 A2 gitu ya. Lepas itu telah menyelesaikan kelas pelatihan pendidikan selama 20 jam. Dan websitenya ada di sini ya. Antara kalian bisa lihat website khusus pembelajaran online ya untuk PRT ya. Dan persyaratan dan ketentuan pekerja migran untuk menetap ya. Tadi satu ya, persyaratan keterampilan. Yang kedua itu bagian tadi kita bilang bagian PRT, sekarang bagian manufaktur atau yang bagian pabrik ya, atau bagian konstruksi ya, atau pertanian ya, atau bagian ABK gitu ya. Dia tuh harus memenuhi persyaratan apa aja ya. 1A ya, memenuhi persyaratan seperti ya lisensi profesional ya, seperti sertifikat pelatihan khusus atau sertifikat praktek kerja ya. Gaji rutin bulanan melebihi 35.000 ya. Tidak perlu menyertakan lisensi. Kalau gaji per bulannya tuh melebihi 35.000 tidak perlu menyertakan lisensi atau sertifikat gitu ya. Lepas itu persyaratan dan ketentuan pekerja migran ya, untuk menetap ya, untuk PRT maupun yang panti jompo ya. Ujian kemampuan bahasa Mandarinnya gimana itu ya. Harus memiliki bukti lolos ujian negara kemampuan bahasa Mandarin ya. Kalian percakapan lisan ya, paling sedikit level dasar A2 gitu ya. Lalu ujian percakapan lisan bahasa Mandarin berorientasi pada tugas komunikatif ya, penilaian berfokus pada organisasi konten, kemampuan ekspresi dan penggunaan bahasa. Nah, waktu ujian menggunakan komputer dan dengarkan pertanyaan dan jawab ya pertanyaan melalui rekaman mikrofon. Dan persyaratan dan ketentuan pekerja migran untuk menetap PRT maupun yang itu panti jompo ya, ujian kemampuan bahasa Mandarinnya pertanyaan apa aja ya, ada dibagi ya jenis pertanyaan ya. Bagian pemanasan itu ada 2 soal ya, menjawabnya tuh 15 detik ya. Lepas itu menjawab pertanyaan ya 4 soal.
waktu jawaban 30 detik ya. Lepas tu deskripsi pengalaman kerja, pengalaman sendiri ya, 3 soal waktu menjawab 1 menit ya. Lepas tu deskripsi filem ya, 1 soal waktu menjawab 1 menit ya. Lepas tu sekarang majikan ya mengajukan permohonan mempekerjakan, persyaratan dan ketentuannya apa aja. 1. Persyaratan dan ketentuannya sama dengan syarat ya mempekerjakan buruh migran ya. Bagi yang memenuhi syarat dan ketentuan, majikan akan mengajukan permohonan dan mempekerjakannya, dan setiap kontrak kerja berlaku selama 3 tahun. Lepas itu buka kasus aplikasi orang asing ya, sistem aplikasi online ya. Di sini kita ada, di bawahnya ada dikasihin ya, itu websitenya ya. Kalian bisa minta majikan masuk ke website ini. Oke. Lepas itu merekrut pekerja migran dalam negeri untuk transfer atau ke pekerja asing teknis tingkat menengah periode permohonan ya. 1 ya, majikan asal. Permohonan dilakukan ya 2 bulan sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku izin kerja bagi pekerja migran ya. Majikan baru ya, permohonan dilakukan dalam waktu 2-4 bulan ya sebelum berakhirnya masa izin kerja ya bagi pekerja migran. Lepas itu pekerja migran yang didatangkan dari luar negeri ya dipekerjakan sebagai pekerja asing teknik tingkat menengah oleh majikan yang sebelumnya pernah mempekerjakannya, melakukan permohonan sebelum tanggal mulai kerja yang dijadwalkan. Lepas itu di mana saya bisa ya untuk mendapatkan informasi yang bersangkutan ya, ya untuk informasi yang terkait silakan kunjungi ya halaman informasi program mempekerjakan pekerja asing tingkat teknis tingkat menengah ini ya, websitenya ya. Atau boleh juga ya hubungi saluran hotline konsultasi 1955 atau hubungi 02-899-56000 untuk bertanya ya. Lepas itu bagaimana cara pekerja ya tingkat menengah membuat permohonan APRC ya. Setelah bekerja ya sebagai pekerja teknis tingkat menengah genap 5 tahun, dapat mengajukan permohonan izin tingkat permanen APRC ya sesuai dengan undang-undang keimigrasian ya. Jadi kita harus ya membuat permohonan sebagai pekerja teknis tingkat menengah genap udah 5 tahun baru permohonan APRC ya. Lepas itu harus ya memenuhi ketentuan gaji bulanan minimal lebih dari 2 kali ya gaji pokok. Misalnya gaji pokok tahun ini ya 25.250 ya. Jadi harus memenuhi ketentuan gaji bulanan minimal lebih dari ya 50.500 atau memperoleh sertifikat keterampilan profesional tingkat B ya. Juga jika Anda memiliki pertanyaan atau mau konsultasi silakan hubungi ya 0928 825 153 sama Angel. Terima kasih.